Berita Israel, selamat menyimak. Sekitar 130 terowongan di jalur Gaza telah hancur sejak Israel melancarkan operasi darat bulan lalu, untuk membongkar infrastruktur teror Hamas di wilayah Kantong Palestina, kata pasukan pertahanan Israel pada Rabu. Israel telah berjanji untuk menghancurkan kelompok teror tersebut, yang telah menguasai Gaza sejak tahun 2007, menyusul serangan massal yang mengejutkan di Israel Selatan pada tanggal 7 Oktober di mana teroris menyerbu dan membunuh sekitar 1.400 orang, terutama di rumah-rumah mereka di komunitas sipil dan di sebuah festival musik di luar ruangan, di tengah tindakan kebrutalan mengejutkan yang mereka dokumentasikan secara luas. Teroris juga menyandera sekitar 240 orang dari segala usia, yang diyakini disandera di wilayah bawah tanah di Gaza. Robot dan anjing penyerang. Israel mempersiapkan segalanya untuk masuk ke dalam pertempuran terowongan dalam misi memusnahkan Hamas. Israel bersiap menghadapi serangan yang sangat berbahaya terhadap pertahanan bawah tanah Hamas. Militer Israel telah mengembangkan sejumlah pesawat tempur spesialis terowongan termasuk drone pembunuh dan anjing penyerang untuk menghadapi jaringan bawah tanah Hamas yang sangat besar. Para pejabat pada hari Selasa mengungkapkan pasukannya menyerang orang-orang bersenjata Hamas di dalam jaringan terowongan luas di bawah daerah Kantong Palestina, yang diperkirakan oleh beberapa pihak menyaingi jaringan Tube di London. Tim spesialis yang terdiri dari unit anjing Ockets atau Sting dan pasukan komando bawah tanah Samur Weasel telah berlatih di kompleks terowongan yang dibangun khusus di Gurun Negev, untuk menghadapi metro Gaza sepanjang 500 km yang dibangun oleh Hamas. Analis pertahanan telah mengungkapkan bahwa Israel telah menggunakan radar penembus tanah dan detektor gravitasi untuk memetakan sistem jaring laba-laba secara tepat. Dengan pernyataan Israel yang bertujuan untuk menghancurkan Hamas sebagai pembalasan atas serangan tanggal 7 Oktober yang menewaskan 1.400 orang, mengambil alih jaringan terowongan akan menjadi kuncinya. Sebuah pernyataan pada hari Selasa mengatakan target operasi telah diperluas ke kompleks militer di dalam terowongan bawah tanah milik organisasi teroris Hamas. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah berjanji untuk melenyapkan Hamas di semua arena pertempuran. Semua agen harus mati, di atas tanah, di bawah tanah, di dalam dan di luar Gaza, katanya dalam siaran awal bulan ini. Bahaya pertempuran di terowongan sangat tinggi dan Israel akan bertekad untuk meminimalkan korban jiwa. Hamas telah membangun labirin tersebut selama hampir 1 dekade, dengan beberapa terowongan yang digali hingga 70 meter di bawah tanah, untuk menyimpan senjata, bahan bakar dan makanan, namun penghancurannya sangat penting bagi keberhasilan Israel. Sebagai hasilnya, mereka telah membentuk kekuatan insinyur tempur yang disebut Yahalom Diamond yang telah dilatih untuk menemukan terowongan dan menghancurkannya atau memungkinkan entry keras. Jika perlu masuk, maka unit Samur dan Ockets akan turun ke pintu masuk yang kemungkinan besar telah dibuka, dan memasuki terowongan yang terbuat dari beton bertulang setinggi 1,8 meter dan lebar 1 meter. Robot akan digunakan sebelum serangan terowongan apapun, dan perusahaan Robotim di Tel Aviv menghabiskan dekade terakhir mengembangkan kendaraan darat tak berawak khusus untuk operasi tersebut. Hal ini termasuk robot IRIS kecil yang oleh tentara disebut sebagai Throwbot, dengan kemampuannya untuk menelusuri terowongan dan menyampaikan gambar kembali ke operatornya, menggunakan sensor khusus untuk mendeteksi objek dan manusia. Diketahui juga bahwa Israel telah mengembangkan robot yang mirip dengan drone pelacak taktis Gladiator marinir Amerika Serikat yang memiliki sensor dan membawa senjata otomatis pasukan 7,62 mm. Robot-robot tersebut juga akan dapat menggunakan sensor dan peralatannya untuk menemukan dan berpotensi meledakkan jebakan yang dipasang oleh Hamas. Di belakang mereka akan muncul pasukan komando Weasel, yang merupakan pasukan yang dipilih secara khusus yang mampu mentolerir kondisi tertutup dan sesak. Sumber pertahanan Israel mengatakan mereka biasanya adalah karakter introvert yang memiliki kemampuan untuk menjaga jarak psikologis dari situasi. Pertempuran terowongan juga digambarkan mirip dengan pertempuran bawah air karena peralatan yang digunakan di permukaan, seperti pencitraan termal, atau sistem pengawasan atau navigasi, tidak akan berfungsi di bawah tanah. Analis pertahanan juga percaya bahwa tentara Israel dapat mengembangkan taktik yang digunakan oleh Ukraina dalam perjuangannya melawan Rusia dengan mengerahkan drone udara di dalam terowongan, beberapa di antaranya dilengkapi dengan bom kecil. Kedua belah pihak akan berusaha untuk memberikan kejutan satu sama lain dan mereka akan memberikan kejutan, kata Brigadir Ben Bari, spesialis perang kota di lembaga think tank IISS.
Israel juga mempunyai keuntungan dengan fasilitas pelatihan perkotaan terbesar dari angkatan bersenjata manapun di dunia yang melatih orang-orang untuk bertempur di terowongan, tetapi juga menggunakan drone dan robot untuk melakukan serangan pertama. Orang Israel punya bermacam-macam peralatan teknologi. Mereka juga memiliki anjing militer yang dilatih secara khusus di unit anjing Ockets, kemungkinan besar dipimpin oleh Belgia Malinois yang sangat cerdas dan agresif yang disukai oleh pasukan khusus Inggris. Anjing-anjing tersebut akan dapat mengendus bahan peledak, menemukan pintu masuk dan menyerang personel bersenjata dengan menggigit lengan mereka. Hamas telah mempekerjakan 900 pekerja penuh waktu untuk membangun sistem tersebut, menurut Rand Corporation, dan juga dilaporkan telah mengirim insinyur ke Iran untuk belajar tentang penyediaan listrik, ventilasi dan air di bunker komando yang dalam. Israel kemungkinan besar akan berusaha menghancurkan terowongan dengan menggunakan bom penghancur bunker GBU-28 yang berbobot 2.300 kg dan dapat menembus hingga jarak 30 meter. Israel juga akan menggunakan semen atau bahan pemblokir seperti bom spons yang dapat dengan cepat menutup terowongan, tempat dua cairan bertemu dan mengembang menjadi busa yang tidak dapat ditembus. Pertempuran terowongan akan menantang secara fisik dan mental, karena harus beroperasi dengan jarak pandang yang sangat pendek, kata Brigjen Bari. Mengidentifikasi dan melacak kekuatan musuh dan sekutu sulit dilakukan dan pasukan mudah dipisahkan, pergerakan tersalurkan dan sangat dibatasi, tambahnya. Tetapi saya akan sangat terkejut jika Israel tidak melakukan pendekatan yang matang terhadap terowongan tersebut, yang beberapa di antaranya tidak berada dalam domain publik. Kemungkinan taktik pengepungan Israel di Gaza juga dapat memaksa Hamas untuk bangkit jika mereka kehabisan bahan bakar untuk generator yang menyediakan penerangan dan udara di bawah tanah. Saya memperkirakan doktrin mereka hanyalah menghalangi dan melanjutkan atau menghapus sepenuhnya hal-hal yang perlu dibersihkan, kata Sam Krani Evans, dari lembaga pemikir Rusia.